Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'in wala umuri dunia wa din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling Mau juga utama, bagi link. kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di malam hari ini, di malam yang cerah ini pada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah nanti. Lalu di sini saya akan membicarakan kajian soal uang atau bisnis yang akan kita kaitkan dengan ibadah. Baik Mbak Nara, slide-nya bisa langsung. Jadi kita akan membicarakan soal uang atau bisnis yang akan kita kaitkan dengan ibadah. Jadi bagaimana sih kita itu bisa beribadah dengan Tuhan? Jadi Ibnu Sina itu mengatakan ada 3 macam hubungan manusia dengan Tuhan. Yang pertama itu seperti hubungan ibu dengan anaknya yang tidak mengharapkan balasan atas cintanya. Lalu yang kedua itu berbisnis dengan Tuhan. Tapi kita akan membahas yang ketiga dulu, karena kan yang paling terendah gitu. Yang ketiga itu kan berinteraksi kepada Tuhan karena takut. Jadi kita punya rasa takut terhadap Tuhan itu justru malah bagus gitu loh. Kalau kita nggak punya rasa takut sama Tuhan itu malah bahaya gitu kan. Karena beberapa orang itu menyangka Allah itu mencintai kita pas di atas aja. Padahal mau di atas atau di bawah itu semuanya tetap aja ujian gitu loh. Nggak cuman pas kekurangan, pas kelaparan, pas kemiskinan, pas kesedihan aja gitu loh. Karena godaan iblis terhadap manusia itu malah lebih dahsyat ketika kita berada di atas. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17 yang berbunyi qala fabima aqwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ihim wa la tajidu aktsarahum syakirin, yang artinya iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Lalu yang pertama tadi kan seperti hubungan ibu dengan anaknya. Lalu yang ketiga berinteraksi kepada Tuhan karena rasa takut. Lalu yang kedua ini berbisnis dengan Tuhan. Nah yang pertengahan ini berbisnis kepada Tuhan, berbisnis itu kan pasti kita ingin untung besar dengan modal yang kecil. Jadi bisnis dengan Allah itu bagus gitu loh, malah diperintahkan karena harta kan Allah dititipin sama kita. Harta itu emang dari Allah dititipin untuk kita kan. Harta menurut Al-Qur'an itu milik Allah dan kita hanya diberi waktu untuk memilikinya sampai kematian. Jadi cuman sepertiga. Jadi kita itu cuma dapat sepertiga dari hartanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepertiga punya kita, sisanya dia punya Allah Subhanahu wa taala. Quraisyah pernah berkata, harta itu kalau dipegang di tangan, kita akan sulit untuk melepaskannya. Tapi harta itu kalau dipegang di hati, kita akan mudah untuk melepaskannya. Misalnya kalau kita itu punya uang 100.000, terus kita mau lihat kotak amal, kita mau sedekah mikir-mikir nih, cuma 100.000. Nah berarti itu kan hartanya masih dipegang di tangan gitu loh, belum dipegang di hati. Soalnya kalau harta udah dipegang di hati, kita bakal ngeluarin sebanyak apapun, kita juga pasti bakal mikir, oh ya udah nanti pasti ada gantinya gitu, karena harta itu udah dipegang di hati gitu. Maka dari itu bisnis yang paling baik itu adalah dengan akhlak yang baik. Jadi akhlak itu nggak cuma dipandang baik untuk kita atau sekitar kita atau cuman buat pamer kita aja, tapi akhlak itu juga baik untuk berbisnis. Jadi pernah suatu riwayat mengatakan ada seseorang misalnya namanya Fulan, dia itu sering sholat tahajud tapi
dia itu mengganggu tetangganya. Lalu Rasulullah SAW berkata, dia pasti akan masuk neraka. Jadi teman-teman, akhlak itu penting ya, walaupun hablu minallahnya baik, walaupun hubungan kita terhadap Allah baik, tapi kalau hablu minannasnya tidak baik, hubungan terhadap manusianya tidak baik, ya sama saja gitu loh. Jadi bisa imbang. Jadi bisnis itu kan termasuk ibadah, bekerja pun juga ibadah, berhayal juga ibadah. Untuk seniman, untuk pelukis, berhayal kan juga ibadah. Bahkan tidur juga ibadah saat puasa. Nah, setelah tadi kita membahas tentang hubungan ibadah kita terhadap Allah, lalu bagaimana sih kita akan meningkatkan hubungan dengan Tuhan ke derajat yang lebih tinggi? Mbak Zahira, slide selanjutnya. Yang pertama itu kan tadi kita membahas cinta kan, terus yang kedua itu bisnis, yang ketiga itu takut. Bagaimana sih cara kita itu menaikkan level ke yang lebih tinggi lagi? Jadi jadi kenalilah Tuhanmu, karena tak kenal maka tak cinta. Maka kenalilah Tuhanmu, semakin kita kenal semakin kita pasti akan ngerasa cinta gitu loh. Jadi syarat ibadah itu kan ada 2. Slide selanjutnya, slide ibadah itu ada 2, patuh dan cinta. Karena ada yang patuh tapi dia nggak cinta, ada juga yang cinta tapi dia nggak patuh gitu loh. Jadi kenapa sih kita tuh harus patuh? Karena apa yang diperintahkannya itu menguntungkan buat kita. Kayak misalnya sekarang kan lagi corona gini kita kan wajib cuci tangan tuh, setiap kita kemana-mana pasti wajib cuci tangan, wajib pakai hand sanitizer. Padahal dari dulu tuh sebenarnya kita sebagai umat muslim kan pasti udah disuruh wudu gitu loh. Wudu itu pun udah hal wajib 5 kali gitu loh. Padahal kan kita udah disuruh wudu, maksudnya udah disuruh wudu itu tuh wajib sebelum sholat. Itu dulu gitu loh. Jadi karena itu kan untuk kita gitu loh, perintah Allah menguntungkan untuk kita. Lalu kenapa kita harus cinta? Karena Allah itu terlalu baik untuk kita. Intinya terlalu banyak kebaikan Allah itu sama kita gitu loh. Sampai cuman emang kita aja gitu loh yang belum mengenal Allah gitu loh. Kayak yang diperkenalkan sama kita tuh kayak dia itu maha kejam, dia itu maha besar siksanya gitu loh. Padahal sebenarnya kan nggak gitu loh, kayak karena sebenarnya rahmatnya itu mengalahkan amarahnya gitu. Terus jadi sebelum kita melangkah Allah itu udah melangkah duluan. Misalnya kalau kita datang sama Allah dengan berjalan, Allah menyebut kita dengan berlari. Intinya terlalu banyaklah apa yang Allah kasih sama kita. Sayangnya Allah terhadap kita tuh udah banyak gitu loh. Sayangnya kita aja yang belum terlalu mengenal Allah. Itu saja kajian yang dapat saya sampaikan. Lalu selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Tanya Mbak Amal. Ya, bagaimana Mbak Chandra? Berbicara tentang banyaknya kebaikan Allah sama kita, maksud dari rahmatnya mengalahkan amarahnya itu contohnya seperti apa ya? Oh ya, jadi maksud dari rahmatnya mengalahkan amarahnya itu contohnya suatu riwayat mengatakan ada pelacur yang masuk surga. Ada pelacur, suatu riwayat ada yang mengatakan ada pelacur yang masuk surga. Itu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, telah diampuni seorang pezina lewat di depan pezina yang lewat di depan anjing yang menjulurkan lidah pada sebuah sumur. Dia berkata, anjing ini hampir mati karena kehausan. Lalu dilepaslah sepatu perempuan itu, diikatnya dengan kerudungnya, menimba air ke dalam sumur. Lalu diberinya anjing itu minum, maka diampunilah perempuan itu karena telah memberi minum. Hadis riwayat Bukhari. Dari kejadian yang sangat bersejarah tersebut, terdapat beberapa hikmah yang
Yang pertama, kita sebagai manusia itu harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun kepada setiap hambanya. Sekalipun telah berbuat dosa yang besar. Lalu yang kedua, kita sesama manusia sebaiknya tidak saling menghakimi terlebih jika sudah membawa surga dan neraka. Sebab masuknya manusia ke dalam surga atau neraka adalah murni karena keputusan Allah. Lalu yang ketiga, hidup di dunia ini sebaiknya selalu menjaga hubungan baik antara manusia dengan Allah. Hablum minallahnya harus baik, juga hablum minannasnya antara manusia dengan manusia juga harus dijaga. Lalu antara manusia dengan alam, hablum minal alam juga harus baik. Lalu selanjutnya siapa yang ingin bertanya lagi? Mbak Alsa. Saya mau tanya. Oh iya, saya mau nanya ya Mbak Amalia. Iya, Mbak. Siapa dulu? Coba berikan gambaran ideal tentang kebaikan Allah kepada kita itu apa aja ya? Oh iya. Jadi sifat Allah itu kan ada yang namanya karim. Karim itu kan artinya pemurah. Padahal karim itu sebenarnya kalau dimaknakan itu definisinya dia itu marah. Allah itu marah kalau kita itu nggak minta. Terus Allah itu juga kecewa kalau kita itu mintanya cuma sedikit gitu loh. Jadi Allah itu memberi kita lebih banyak dari apa yang kita butuhkan. Terus kebutuhan yang paling kita butuhkan diberinya secara gratis maupun kita minta ataupun tidak minta gitu. Kayak misalnya kita bernafas oksigen itu kan gratis ya, kita minta atau tidak minta itu kan pasti diberinya sama Allah dengan secara cuma-cuma gitu loh, dengan kita bisa bernafas gitu. Baik, begitu saja Mbak Salsabila. Oh iya, ya terima kasih atas jawaban. Ya Mbak, terima kasih. Mungkin kajian ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.